Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa'aqulu nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadat wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu tabaraka wa ta'ala. Para ikhwan, para akhwat, sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan, yang mana di bulan tersebut kita diwajibkan untuk melaksanakan satu jenis ibadah, yaitu ibadah saum. Kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan nas Al-Quran, kewajiban ibadah 1 tahun sekali, yaitu puasa di bulan Ramadan. Berkenaan dengan keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan, Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang saum dan perempuan yang saum, wal hafidina furujahum wal hafidhat, laki-laki dan perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, wadzakirina allaha katsira wadzakirat, laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan satu pahala yang sangat besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. A'addallah, Allah telah mempersiapkan lahum, bagi mereka. Siapa mereka itu? Laki-laki maupun perempuan yang saum, yang bisa menjaga kehormatannya, yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak, magfiratan, dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu magfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, setelah dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajran azima, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka ajran azima, pahala yang besar. Besarnya pahala tersebut ini indallah, menurut Allah. Ketika kita melihat gunung atau bukit, kita kadang membandingkan mana gunung yang kecil dan mana gunung yang besar. Gunung Parakan Salak itu gunung kecil, dan Gunung Salak itu gunung besar. Padahal kecil dan besarnya gunung itu semuanya tidak ada yang kecil, semuanya besar. Nah, ini ajron azima menurut Allah, pahala yang besar menurut Allah. Menurut kita saja sesuatu yang dianggap kecil, besarnya seperti itu ya. Ini ajron azima, pahala yang sangat besar menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang yang mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, apalagi malamnya ditambah dengan qiyamul lail, sholat tarawih, tadarus, bacaan Al-Quran, dan amal-amal yang menambah pahala kita di bulan Ramadan ini. Bagi orang yang saum itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsinya, yaitu satu hadis yang dicatat oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta dan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab saum, hadis nomor 1904. Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyama fahuwali wa anna ajzibih. Kullu hasanatin, setiap kebaikan,
bi asyri amsalihha, dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 lipat kebaikan. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung keikhlasan kita, tergantung juga siapa yang diberi oleh Allah, oleh kita bantuan. Contohnya misalkan seperti sedekah atau hadiah atau pemberian. Ketika kita memberi fakir miskin, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan dengan 10 kebaikan. Kalau kita membantu orang tua, lain lagi, pahalanya lebih besar lagi. Kalau kita membantu guru, lain lagi, pahalanya lebih besar lagi. Ya. Kalau kita membantu bangunan masjid atau pondok pesantren, itu pahalanya terus menerus. Ya. Makanya setiap pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya sama. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya sama. Ada yang dikasih 10, ada yang dikasih pahalanya 100, ada yang dikasih pahalanya 200, sampai sab'imi'atid dha'fin, sampai 700 kali lipat pahala kebaikan yang kaum muslimin perbuat. Illa siyama, kata Allah Subhanahu wa taala, terkecuali saum. Fahuwali wa anna ajibih. Lain halnya dengan saum. Kalau saum itu saking besar pahalanya saum, kata Allah Subhanahu wa taala, fahuwali wa ana azibi. Saum itu untukku. Saum Bani Adam itu, saum kita itu untuk Allah. Makanya yang akan memberikan pahalanya Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa ana azibi. Ini dicatat di dalam salah satu hadis qudsi. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keistimewaan saum. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa saum itu ada saum umum, ada saum khusus, dan ada saum khususil khusus. Nah, tergantung kualitas saum tersebut, maka pahalanya pun akan berbeda. Kalau saum umum hanya menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat, itu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya dari situ. Dari menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat. Selanjutnya ada juga saum khusus, saum yang istimewa, yaitu orang yang bisa menahan anggota badannya dari maksiat kepada Allah ketika dia saum. Matanya bisa dijaga dari maksiat, telinganya bisa dijaga dari maksiat, tangannya, dan anggota badan yang lainnya. Bahkan perutnya pun ketika dia berbuka puasa, dia sangat hati-hati apa yang akan dijadikan santapan untuk berbuka puasa. Di dalam Sulamut Taufik dijelaskan, kita puasa dari mulai sahur, dari mulai imsak sampai datang waktu maghrib, lalu kita berbuka. Tapi bukanya itu, berbuka puasanya itu pakai makanan yang haram. Di dalam kitab Sulamut Taufik, Sarah Sulamut Taufik, di situ dijelaskan. Itu sama saja. Dia membangun satu bangunan, satu gedung di satu kota, lalu kotanya itu dihancurkan. Jadi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kalau dia puasa tapi makanannya makanan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi puasa khususil khusus, yaitu puasa yang istimewa dari yang istimewa. Jadi istimewa plus berarti ya, istimewanya. Nah, yaitu bukan hanya anggota badannya saja yang puasa, tapi termasuk hatinya, pikirnya diajak berpuasa. Puasa dari apa? Dari angan-angan yang tidak jelas. Kalau kita kan tanggal 1 masuk bulan puasa, angan-angan sudah kemana? Kumahanya. Lamun orang teka beli baju, kumahanya banyak, terlalu banyak. Bagaimana seandainya jikalau itu kita. Nah, orang yang sudah sampai di khususil khusus, hanya Allah saja dan Rasulnya yang ada di dalam hatinya.
Ya, cita-citanya itu tidak ada, hanya ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberi panjang umur kepada kita semua hingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.